Cara membuat nyaman saat belajar bahasa Inggris. Hal pertama yang penting banget adalah suasana belajar. Kamu nggak akan bisa fokus kalau belajarnya di tempat yang berantakan atau berisik. Coba deh lakukan ini. Pilih tempat yang tenang dan rapi, jauh dari gangguan. Pastikan lampunya cukup terang, supaya mata nggak cepat capek. Kalau kamu tipe yang suka musik, coba putar musik instrumental yang lembut. Dan jangan lupa siapkan camilan atau minuman hangat, biar makin rileks. Kalau tempat belajarmu nyaman, otak juga akan lebih siap menerima informasi. Belajar jadi lebih menyenangkan. Insya Allah deh kamu bakal lebih nyaman belajarnya dan bisa bikin kamu lebih semangat lagi buat belajar bahasa Inggris. Belajar dari hal yang kamu suka itu kunci banget. Misalnya, kamu suka film, coba tonton film berbahasa Inggris pakai subtitle. Lama-lama kamu akan terbiasa dengan aksen dan kosakata baru. Suka musik? Dengerin lagu-lagu Inggris favoritmu, sambil baca liriknya dan pahami maknanya. Suka main game? Pilih game yang berbahasa Inggris. Tanpa sadar, kamu belajar kosakata dan struktur kalimat baru. Dengan cara ini, kamu sebenarnya sedang belajar tanpa merasa belajar. Seru, kan? Atau kalau kamu suka nulis, coba deh bikin jurnal harian pakai bahasa Inggris. Enggak usah mikir grammar dulu, yang penting berani mulai. Kalau kamu suka chatting, cari teman ngobrol dari luar negeri lewat aplikasi pertukaran bahasa. Kamu juga bisa follow akun media sosial yang bahas hal-hal favorit kamu, tapi pakai bahasa Inggris. Belajar pasif itu gampang bikin bosan. Makanya, kamu perlu aktif saat belajar. Berikut beberapa cara seru yang bisa kamu coba. Gunakan flashchart, bisa buatan sendiri atau dari aplikasi seperti Quizlet, untuk menghafal kosakata. Coba aplikasi pembelajaran seperti Duolingo, Elsa Speak, atau Memrise. Aplikasinya seru dan berbasis game. Latih kemampuan speaking dengan ngomong sendiri di depan cermin. Atau kalau lebih pede, rekam suaramu dan dengarkan ulang. Gabung ke komunitas online yang fokus ke bahasa Inggris, bisa lewat Telegram, Discord, atau forum-forum belajar lainnya. Semakin aktif kamu terlibat, semakin cepat juga kemampuanmu berkembang. Kamu juga bisa bikin tantangan harian sendiri. Misalnya, hari ini harus pakai 5 kata baru dalam percakapan. Ini penting banget, jangan takut salah. Belajar bahasa itu proses, dan kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Salah ucap, wajar banget. Grammar masih berantakan, bisa diperbaiki. Gagal paham saat dengar native speaker. Ulangi aja sampai paham. Yang penting, jangan menyerah dan terus latihan. Karena justru dari kesalahan, kita bisa belajar lebih baik. Ingat, semua orang yang jago sekarang juga pernah bingung dan salah di awal. Daripada nunggu sempurna, mending langsung praktek dan nikmati prosesnya. Beri apresiasi ke diri sendiri setiap kali kamu berani mencoba. Karena setiap langkah kecil tetap bikin kamu lebih dekat ke tujuan. Jadi, terus semangat, jangan takut salah, dan percaya deh, kamu pasti bisa. Biar nggak gampang capek atau bosan, kamu bisa pakai teknik Pomodoro. Belajar selama 25 menit. Istirahat 5 menit. Ulangi 3-4 kali. Lalu istirahat yang lebih lama. Dengan teknik ini, kamu bisa tetap fokus tapi nggak kelelahan. Dan yang lebih penting, kamu tetap enjoy dalam prosesnya. Biar nggak gampang capek atau bosan, kamu bisa pakai teknik Pomodoro. Belajar selama 25 menit. Istirahat 5 menit. Ulangi 3-4 kali. Lalu istirahat yang lebih lama. Dengan teknik ini, kamu bisa tetap fokus tapi nggak kelelahan. Dan yang lebih penting, kamu tetap enjoy dalam prosesnya. Gunakan waktu istirahat buat stretching ringan, minum air, atau sekadar dengerin musik favorit. Kamu juga bisa pakai timer atau aplikasi khusus Pomodoro biar lebih teratur. Belajar jadi lebih terstruktur, tapi tetap fleksibel dan menyenangkan. Coba deh, rasain sendiri bedanya saat kamu belajar dengan ritme yang pas. Ingat ya, belajar bahasa Inggris itu bukan lomba siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan bisa menikmati prosesnya.
Setiap orang punya ritme belajar yang berbeda, jadi nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Fokus aja ke progres kamu sendiri, sekecil apapun itu, tetap berharga. Kalau kamu udah merasa nyaman, kamu pasti akan lebih semangat dan belajar jadi terasa lebih ringan. Jadi, mulai dari sekarang, atur suasana belajarmu, pilih cara yang kamu suka, aktif belajar, dan jangan takut salah. Nikmati prosesnya, rayakan setiap pencapaian kecil, dan jangan lupa untuk istirahat juga ya. Semangat terus belajar bahasa Inggris, ya, kamu pasti bisa. Terima kasih sudah menonton.